Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Salam santun, sehat dan sejahtera selalu serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu berada di bawah lindungannya. Amin amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang sejarah, tentunya kita akan selalu diingatkan dengan kisah kehidupan Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itulah kita akan sedikit bercerita tentang peristiwa dan suasana saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada saat kelahiran Nabi Muhammad SAW, ada peristiwa atau kejadian pengguguran Ka'bah di bawah pimpinan komandan Raja Abraha, penguasa Habsyi di Yaman, dengan pasukan bergajahnya yang amat banyak sekali jumlahnya. Namun belum kesampaian maksud jahatnya itu, ditumpaskan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui burung ababil atau burung yang berbondong-bondong. Maka hancur leburlah pasukan Raja Abraha itu. Peristiwa tersebut telah diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Fil ayat 1-5 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah Dia, Allah, telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia belaka, dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong ababil yang melempari mereka dengan batu dari tanah-tanah terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Dengan demikian, tahun kelahiran Nabi Muhammad itu dinamakan dengan tahun gajah, yang tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, atau bertepatan dengan tanggal 20 Agustus tahun 570 Masehi. Kejadian yang luar biasa juga dialami oleh ibunda Nabi Muhammad SAW, yaitu Siti Aminah. Ibunda Nabi Muhammad SAW, Siti Aminah, bercerita mengenai keadaan bayi yang dilahirkan dan keadaan dirinya sewaktu melahirkan si bayi, yaitu Nabi Muhammad itu. Siti Aminah pun berkata, tatkala saya, Siti Aminah, melahirkan bayi itu, Nabi Muhammad maksudnya, maka dari bagian tubuhku memancarkan cahaya yang terang sehingga bersinar kelihatan sampai ke istana negeri Syria. Bayi yang dilahirkan itu suci bersih, tidak membawa kotoran. Suasana pada waktu itu dilukiskan dalam serangkuman syair gubahan Abbas bin Abdul Muttalib yang tak lain adalah paman Nabi Muhammad, yang berbunyi, dikala Aminah melahirkan bayinya, dunia terang bermandikan cahaya, cahaya yang amat kita butuhkan, petunjuk jalan kebahagiaan. Begitulah syair gubahan dari Abbas bin Abdul Muttalib. Pada malam menjelang Siti Aminah melahirkan bayinya itu, terjadilah peristiwa-peristiwa luar biasa yang mengandung tanda-tanda dan alamat-alamat, yang pada saat itu diartikan orang membawa pengharapan yang baik. Dalam cuaca yang terang benderang pada malam itu, meledak dan menggoncang-goncangkan bumi yang hebat, sehingga patung-patung yang bergantungan di dinding Ka'bah berjatuhan dari tempatnya. Gereja-gereja Nasrani dan kuil-kuil Yahudi mengalami kerusakan. Istana Kaisar di Roma yang sangat kokoh bangunannya tidak luput dari kehancuran. 14 menara pencakar istana itu beruntuhan. Api yang senantiasa menyala-nyala, yang dipuja-puja dan disembah oleh penduduk kerajaan Persia, tiba-tiba padam, yang menjadikan penyembah-penyembah api itu merasa sedih dan berduka cita. Di tiap-tiap lorong dan persimpangan orang ramai memperbincangkan mengenai kejadian itu. Banyak dari kalangan mereka menarik kesimpulan bahwa peristiwa itu adalah sebagai alamat akan datangnya satu kejadian besar, keajaiban besar. Itulah peristiwa dan suasana di saat Siti Aminah, ibunda Nabi Muhammad SAW, melahirkan Nabi Muhammad SAW sebagai calon pemimpin umat seluruh dunia dan pembawa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim Siti Aminah setelah berada dalam kandungannya. Ia dilahirkan dalam keadaan yatim karena ia tidak bisa menikmati kasih sayang seorang ayah. Ayah Nabi Muhammad sendiri, yaitu yang bernama Abdullah bin Abdul Muttalib, meninggal dunia ketika Nabi masih berada dalam kandungannya berumur 2 bulan. Ayah Nabi Muhammad SAW itu Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia sewaktu sepulangnya dari menjalankan perdagangan dunia, yaitu sewaktu sepulangnya dari menjalankan perdagangan dari negeri Syria ke negeri Mekah. Ia dimakamkan di kota Madinah, lebih tepatnya di kota Yasrib, dan ia meninggalkan 5 ekor unta,
beberapa ekor kambing, dan seekor budak perempuan yang bernama Ummu Aiman. Abdullah meninggal dunia dalam keadaan yang mengharukan dan memprihatinkan. Tidak ada seorang pun dari keluarganya yang mempersaksikannya dalam menghembuskan nafas terakhirnya, dan tak ada famili yang turut menguburkannya. Sekian dulu video dari kami, sampai jumpa kembali di video berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.